dan semenjak 2028 ya sudah beliau ada di Banten. Jadi 2008 maaf. Beliau sudah ada berdomisili di Banten. Ya. Jadi itu sedikit informasi dari narasumber kita pagi hari ini. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Semangat. Ayo kalau gitu kita beri aplaus kepada narasumber kita. Ini matur suksema. Cikini gondang dia. Apa sambungannya? Cikampek Tasikmalaya. Ikan itu lagu TikTok ya yang lagi viral ya. Cikini gondang dia. Ke Amlapura naik kereta. Di sini kita berbahagia. Darmatullah bersama Ibu Pandita. Kita beri aplaus kepada Ibu Pandita. Kepada Ibu Pandita Empu Agrio Wijananda, waktu dan tempat kami persilakan. Tes. Di belakang kedengaran bapak-bapak? Jelas suaranya? Pertama-tama niki para pinanita yang sampun diperkenalkan dengan istri Sarati Banten, pamidara hakina para pemimpin baik itu PHDI maupun Miliar Banjar dan sejenisnya, termasuk mungkin ada tua muda-mudi lah di sini. Pinaga bungkahi ngatur sebagai awal kata Lugrayan Ida Empu menyampaikan salam sukses sante untuk Panganjali. Om Swastiastu. Masih suaranya remang-remang bahasa. Om Swastiastu. Ya, luar biasa penting. Kemudian kalau Ida Empu menyampaikan sekali Hindu, tolong respon tetap Hindu ya. Sekali Hindu, sekali hidup, luar biasa. Itu yang kuharapkan. Jadi sebagai penyemangat tadi, walaupun suasananya agak panas begitu, tapi hati tetap sejuk. Terutama di sini adalah berkaitan dengan hari raya atau hari suci Kuningan. Dumugi nuansa Galungan dan Kuningan ini betul-betul memberikan suasana kesejukan bagi kita, walaupun suasana menjelang tapi wasana pesta demokrasi sudah mulai menghangat, tapi mari hati kita tetap sejuk. Ini patut demikian nih. Ini pesan utama niki Empu sampaikan ketika kita berpesta demokrasi. Tentunya kadang-kadang ada dalam diri kita, diri tetangga kita, keluarga kadang-kadang ada suatu perbedaan. Yang ulangi Bapak Ibu, kadang-kadang ada suatu perbedaan. Namun janganlah perbedaan itu kita membuat tembok pemisah. Dan untuk bertanya, dan untuk bersama bahasa baliknya kuik begitu. Tetapi kita tetap bangun jembatan kesejukan, jembatan kesejukan, sehingga kita walaupun berbeda, percayalah perbedaan itu adalah karunia dari Hyang Widi. Namun persatuan tetap dijaga karena itu adalah usaha manusia. Tepuk tangan semuanya. Iya. Sekali lagi pesta demokrasi sudah mulai menghangat. Mari kita tetap sejuk. Segala segulu selunglung sebayan take. Nggih. Nah niki
Empu singkat saja menyampaikan karena temanya di sini berkaitan dengan Galungan dan Kuningan, dan hangatnya nanti lebih kena nanti ketika kita medarmo tule. Karena dari situ kita betul-betul akan menukik kepada what is the real problem in ourselves, apa yang ada dalam diri kita, itu yang akan banyak nanti mengenang. Terutama niki adik-adik yang muda-mudi, biasanya muda-mudi itu enggan bertanya, tetapi sesat di kasur, sesat di kasur, gitu ya. Di rumah bayang meloyong baru bertanya nanti. Siapa yang muda-mudi bertanya, niki empu hadiahkan buku ada 4 biji. Nah, ini buku spesial dibuat oleh anak kami. Jadi nanti silakan dibaca sedikit view bagaimana pandangan kita untuk di Bali. Karena sebagai pemain bola, tentunya penonton lebih hebat komentarnya daripada pemain, begitu ya. Ini kan nanti. Niki empus sedikit saja muali menukik ke Hari Raya Galungan dan Kuningan. Hari Raya Galungan sebut kita Hari Raya karena di situ lumrahnya berpesta pora, sedangkan Kuningan kita sebut dengan Hari Suci untuk membangun faktor spiritual kita. Dalam Hari Raya Galungan itu ada beberapa hari-hari sebelumnya dari tumpak pengarah. 25 hari sebelum Galungan sudah ada. Mungkin bahasa Balinya kita memberikan pengarah, tumpak bubuh kepada pohon-pohonan. Tumbuh-tumbuhan, rajin-rajin berbuah. Nanti kita persembahkan pada saat Galungan dan Kuningan. Kita persembahkan pada saat adanya Galungan dan Kuningan nanti kira-kira. Nah, kemudian ada yang namanya sugihan. Sugihan itu yang kita kenal hanya 2 sugihan. Padahal sebenarnya ada 3 sugihan. Sugihan Tenten, Sugihan Jawa, Sugihan Bali. Sugihan Tenten itu adalah menginformasikan dan mengingat bahwa sebentar lagi ada rainan jagat. So that wise we have to prepare ourselves untuk menyambut itu, katanya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian Sugihan Jawa atau sering dikenal Sugihan Jabo, sampunan berpikir bahwa ini adalah milik orang Bali tulen ataupun sebaliknya. Padahal sebenarnya esensi daripada Sugihan Jawa itu agak jauh dari jangkauan kita, di luar daripada pribadi kita. Maka dari itu yang kita lakukan adalah selayaknya melakukan pensucian, pembersihan, termasuk mulai dari rumah tangga kita, tempat-tempat suci kita bersihkan untuk menyiapkan diri kita untuk menghadapi Galungan. Demikian pula Sugihan Bali. Jadi kita dalam diri kita, mari kita introspeksi internal diri kita ketika untuk menghadapi dalam hal Galungan yang akan datang. Nah, yang lebih terkenal lagi dalam Galungan ada yang disebut dengan Sangkala 3. Apa yang dimaksud dengan Sangkala 3? Inilah ujian dari Sang Paramesti Guru kepada kita berupa saktinya. Kala Dungulan, kala Galungan, kala Amangkurat. Ini yang menggoda kita mulai sejak hari Minggu. Dan mohon Bapak Ibu diperhatikan. Ada sesongan orang tua mengatakan kalau sampai kita gagal melaksanakan yase kerti dalam menyiapkan Galungan, dalam kurun 3 hari ini akan berulang katanya. Kita ulangi niki, apa artinya? Yang sampai ragu merbat, ngajak kurenan, ngajak piana, ngajak tetangga, konon kepercayaan akan berulang. Galungan depan kembali lagi, lebih dahsyat lagi gitu.
Maka dari itu mulailah nangun tiasa kerti. Jadi ketiga-tiganya itu ingin menguasai, ingin menang sendiri, kemudian ingin memiliki. Inilah mulai dengan hari Minggu, kemudian berikutnya hari Senin, dan kemudian hari Selasa, puncaknya pada hari Selasa. Di Selasa itulah ujian yang paling berat, karena kita sudah menghadapi hal-hal kesibukan yang luar biasa. Sani istri sibuknya setengah edan, sani lanang juga menyiapkan, semuanya sibuk. Kadang-kadang dari kesibukan inilah lelah, sedikit saja ada hal-hal yang sepele sifatnya, buar jadi ngambiar begitu. Nah, sampai dengan tengahing tepat, sampai dengan jejak surya. Kalau kita sampai berhasil jejak sangyang surya aman, disitulah kita mulai merayakan seraya-rayanya berpesta pora. Maka disitulah ngawet yang sesungguhnya nancebang penjor gitu. Jadi ada 3 hari sebelumnya alungan sudah nancebang penjor, itu tidak manut sastra. Jadi penjor itu ditancapkan berkibar setelah hari Selasa tengah yang tepat. Jadi jangan sampai nanti belum apa-apa sudah. Berarti di situ sudah tanda kemenangan, okay? Kemenangan ya. Makanya disitulah kita merayakan dengan kelihatan muncul penjor. Ada yang tahu saat kapan dipelina penjornya? Saat kapan dipelina? Kalau nanti banyak penampakan galungan, pelinonya adalah bukal balung, itu namanya artinya tidak layak melakukan pesta lagi, tetapi sebenarnya budok lion pegat uaan 1 bulan penuh. Saat itulah penjor itu baru boleh dicabut. Kemudian ornamennya hati-hati. Kalau ada sampai dengan memakai aksara suci, misalnya dengan pakai omkara dan sebagainya, jangan dibuang di tong sampah. Karena itu adalah niase ide sangyang pramunisese. Bagaimana selanjutnya? Kalau kita bisa simpan untuk galungan depan silahkan, itu bagus. Kalau tidak, dipelihara saja di bakar, sampai di langkah-langkahin. Nah, dalam galungan itu ada bermacam-macam galungan, ada 3. Yang disebut dengan galungan itu adalah mulai dengan Senin, Selasa, Rabu. Kalau pada saat itu yang pas kebetulan kena purnama, ini namanya galungan nadi. Yang ulangi, kalau saat Senin, Selasa, Rabu kena purnama, ini namanya galungan nadi. Ya. Nah, kemudian selanjutnya segala sesuatunya itu upacaranya lebih ditingkatkan. Kalau tadinya mungkin dikurung aturan tumpang 5, tingkatkan abdi menjadi tumpang 7 begitu. Oke, kira-kira begitu. Kalau sudah tumpang 7, tumpang sio begitu. Kalau tadinya belum ngangen diguling, ngangen diguling. Pas begitu. Nah, itu kira-kira. Itu namanya galungan nadi. Nah, kemudian kalau pas nanti filmnya pas itu adalah sasih ke pitu dan kasih ke sana, inilah namanya naramansa. Jadi luar biasa di sini ketika gaya tarik bumi, bulan bumi pada garis yang datar, ini tata surya, ini berarti gravitasi bumi luar biasa. Segala sesuatu yang tadinya sedang-sedang saja bisa binal. Tapi mau bilang binal, artinya karena gaya tarik buminya begitu pada birang datar, termasuk temperamen kita pun dibuat binal. Makanya pas pada saat purwaning film kepitu, itu ada namanya Siwalatri.
Kalau pas ini di Galungan luar biasa, maka dari itulah yang disebut dengan Siwalatri itu dirayakan dengan acara peteng dedet. Ini peteng dedet, peteng pitu. Kalau sudah gelap, gelapnya luar biasa. Sing tawan, kian kaden tetangga, kian kaden pembantu, onyang makan gogo nanti. Nanti nawagang puniki. Ini yang disebut dengan peteng dedet. So, apa yang kita lakukan pada saat peteng dedet? Mari kita lakukan kembali melakukan biasa kerti, jangan sampai dengan salah alamat. Itu namanya galungan alamangsa. Dan yang satu lagi terakhir ada yang disebut dengan galungan sebel. Nanti masuk galungan sebel. Contoh, kayak kemarin pas galungan itu kena COVID. Dalam istilah Bali, galungan itu tidak ada istilah galungan buung. Buung tidak boleh begitu. Walaupun ada kedukaan, ada yang disebut dengan COVID kayak kemarin, tetap jalan, tapi lakukanlah dengan sederhana. Okay. Misalnya kalau umpamanya dalam satu desa lakukan per kelompok, tetap galungannya memargi, siapun itu. Jadi tidak ulangi, ada galungan naramangsa, ada galungan nadi, ada galungan sebel. Antara galungan dan kuningan ini ada jedahnya 10 hari. Jadi termasuk dia juga jedahnya seperti itu. Nah, ini yang sangat becik karena kita percaya semua dewata kabeh itu tedun ke bumi, ikut menyaksikan kita merayakan galungan dan kuningan. Pada saat itu sangat bagus untuk melakukan yang namanya nawaratri. Seperti begitu galungan, malamnya kita melakukan berjapa bersama. Nah, itu kalau bisa sampai dengan penampahan kuningan lebar. Kira-kira seperti itu yang disebut dengan nawaratri 9 kali. Nawa 9, ratri adalah malam. Jadi ketika kita melakukan puja di malam hari, itu akan dilipat gandakan. Sama dengan Bapak Ibu, kalau kita meyatnya lah pada event yang tepat. Karena demikian, iatnya kita itu percaya dilipat gandakan apa yang kita iatnyakan. Satu contoh, nah kalau membangun tempat suci, kita melakukan dana punya luar biasa. Ketika tilam purnama, kita meyatnya. Ketika hari-hari suci, kita meyatnya dan lakukan. Maksudnya di sini, orang tua kita, leluhur kita menuliskan, ketika kita beriatnya, lakukanlah pada saat bulan purnama. Itu mengkulit niki raos niki. Lakukanlah pada event yang tepat. Iatnya yang kita lakukan, iatnya yang tepat, sehingga betul-betul melipat gandakan hasilnya. Itu maksudnya. Nah, seperti jangan-jangan nanti melihatnya pada purnama dan film saja, pada bangunan ini sedang giat-giatnya membangun, harus kita melihatnya. Cocok nggak Bapak-bapak, Ibu-ibu? Nah, kemudian makin menjelang kuningan, niki banyak yang bertanya, Idempu, kenapa kita kuningan harus di pagi hari? Nah, niki malah kadang-kadang banyak yang meyaknya atau istilahnya sembahyang pada kuning itu mengambil 2 seperan bakat. Klikengken di bakat pan klik itu gitu. Perang bakat pang bakat gitu. Tapi esensinya dari sejak Brahma Murta itu adalah sawika kala. Jadi hari-hari event yang sangat tepat untuk pemujaan pada saat hari raya kuningan atau hari suci kuningan. Dan ada kepercayaan seliwat jam 12 malam, jam 12 siang, maaf, diseleo sedikit. Seliwat jam 12 siang
Baik, nanti colong dilihat dalam perhitungan yang namanya dauf, lewat jam 12 siang itu daunnya dauf sunia. Makanya di Bali disebutkan yening ragam Banten di Kuningan lewat jam 12 siang nak nu dewa berung saja di pura katanya penikun. Maksudnya arti yang tertinggal saja, karena nanti jam 12 itu Ido Betara sampun mewali, begitu kepercayaan ini zaman dulu. Karena apa? Di situlah kalau kita lihat ornamen pada saat Kuningan itu ada namanya panah. Panah artinya ketika sudah kita menang, konsisten kita mengajarkan Dharma dalam hidup kita. Ajak kita menuju Dharma itu panah. Kemudian ada Tamyang. Tamyang itu selain dari Ista Dewata, dia juga menyebutkan mari perisai diri kita. Setelah kita bisa memenangkan Dharma, mari tetap kita ajarkan Dharma dalam diri kita. Itu maksudnya Tamyang punika, sehingga artinya kita tetap menjaga kesucian kita. Bapak Ibu, jadi artinya begitu. Galungan jatuhnya pada uku ke-11, sedangkan Kuningan jatuh pada uku 12. 12 adalah angka menurut Hindu angka yang keramat. Coba kita dalam satu hari, berapa jam kita dalam satu hari? 12 jam. Maka nanti Bapak Ibu ketika mencaru lidinya itu pakai 12 poin. Adityanya itu adityanya Adityanya itu ada 12. Maka lidi dalam mencaru itu ketika kita mensucikan aditya itu ada 11. 11 kata ibu-ibu. Jangan nanti satu ikat sapu dipakai. 11 kata masing-masing aditya itu satu lidi untuk mensucikan. Begitu istilahnya. Nah, kemudian aditya itu sama dengan surya. Surya itu sama dengan Baskara. Di mana ada surya, disitulah ada sinar-sinar pencerahan. Maka dari itu harapan kita, Bapak Ibu sareng sami sani subakti nempu, jadilah surya kecil dalam diri kita. Konsisten untuk menjadi penyuluh dalam kehidupan kita, terutama di tiang minta niki penglingsir sani kira-kira sewayat dengan tiang. Oke, mungkin sudah angka 70 ke atas ya Pak Benden. Jangan kehidupan kita ini hanya sekedar menunggu panggilan Tuhan saja. Isi kehidupan kita ini, kewajiban kita adalah meluruskan anak-anak muda kita. Jangan sampai mungkin generasi kita begitu jauhnya penjelasan daripada elit agama. Begitu kita merantau, serandang-serendeng di rantauan, sampai nanam hari-hari pun tidak bisa. Jujur itu yang terjadi pada diri empu dulu. Sekarang jangan sampai terjadi demikian. Niki lingsir-lingsir titipkan. Sadar kita bahwa generasi Hindu ke depan adalah pada anak cucu kita. Tolong dibimbing, dididik mereka menjadi orang-orang Hindu yang militan. Militan artinya ajak maring Dharma yang kita yakini. Sedikit tidaknya kita berikan pesan kepada mereka ketika anak-anak kita mau merantau. Ini biasanya kita orang tua sibuk kudu kan ngelapipis, kudu kan masuk maya ininya uang kuliah dan sebagainya. Kadang-kadang kita lupa memberikan sentuhan-sentuhan yang esensi kepada anak-anak kita. Pernahkah kita memberikan? Nah, ketika merantau, tolong perhatikan
Imimi dan Ibapo kudang Banten kadang memertiani di dewa donya rago gegabah kini itu di rantauan boleh ada di mana-mana dalam keyakinan jangan ke kemana-mana itu elingan itu. Yang masih ingat ketika mau merantau Ibapo nyato jening bagus masih Bapo cening pianak Bapo binti dan jadi cening merantau ini ada pesan abdi ani Bapo sampaikan ke cening jaran luas tegakir ini ajaran bukan kuda jungklang kuda lumping bukan ajaran yang bekelin di piana ada di rantauan jangan sampai begitu ada di rantauan ketok dulu bilang assalamualaikum waduh apa jadinya ini anak kita nanti bisa trauma kita kundalih ingat apa tujuan kamu merantau ya jangan jauh-jauh ninggalin irama meguyang memburu ke momai begitu sampai di rantai sap teken gegaman iragene itu begitu pesannya baru kangen majutin diri kita ini ada internal set pagari diri kita dengan bekal-bekal sarane sampun kepicayang oleh Bapak Ibu sareng sami pada anak-anaknya dong sap rago begitu bekelin anak-anak memennya nih mau baju itu beranjak kuaca bagaimana caranya kamu untuk melindungi diri kamu ketika ada di rantauan kira-kira begitu pesan singkat. Kadang-kadang begitu kita punya luhurnya pengertian-pengertian tetapi kita jarang menyampaikan kepada anak-anak kita. Sekarang kembali pada Kuningan. Jadi ketika Kuningan tadi itu artinya kuning ibu-ibu genjreng pakaian kuning, bapak-bapaknya tadi saya lihat genjreng pakaian kuning artinya kau artinya Mahadewa artinya sudah sengkau dewa kemakmuran. Tetapi jangan salah ya, dewa kemakmuran godaannya tolong diperhatikan. Ini sangat secret nih. Godaannya kau adalah rata-rata kita terbawa dengan ngeranyik. Ini ngeranyik itu biasanya yang taruh bahasa Inggrisnya playboy. Ampuran itu bawaan memang. Itu bawaan memang. Nah, napi penolak balanya nanti mangku tolong dari banyak nih warna apa letaknya di mana sesayutnya apa hari apa dia lahir ini mangku harus ada. Oke. Nah jadi di sini minimal bebayuannya siap bieng kuning. Tadi siap kuning putih siungan. Nah itu penempurnya dan sebagainya. Oke. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kalau kuning coba lihat. Sedikit mulai hijau segar kemudian merah. Kalau sudah kuning coba lihat dapetin anak meninggal sudah telapak tangannya kuning hati-hati itu masenamang lumambang lasir mati iya diragu metepotin nak sakit sering-sering lihat telapak tangannya begitu. Kira-kira begitu ya. Nah jadi ini kan bercanda saja. Jadi kalau sudah kuning makanya tajam sayang suryo sampunan kalau bisa usahakan di pagi hari. Kuncinya itu bapak-bapak ibu-ibu kuncinya melaksanakan puja kuningan di pagi hari. Sampunan lewat jam 12 nih yang presiden tuh. Mang Empu yang pagi-pagi sudah berangkat sepagi mungkin kita lakukan, ya? Atau barangkali di mana kita berada di situlah kita puja. Ini itu sedikit kira-kira Bapak Ibu sareng sami dan mungkin
karena niki yang banyak menjadi ketinggalan kita. Niki ampura niki bapak-bapak, kita sering sekali kurang mendalami pitekat nak lingsir. Niki titiang akan banyak berkaitan dengan harapanku, lebih banyak berkaitan dengan kemanusiaannya. Terutama nanti titiang sedih dulu, titiang punya anak yang pintar Darmo Cano di sini. Siapa namanya? Mami Tanglugre. Luar biasa, itu sering disebutkan kalau ada anak yang luar biasa ekstrim pintarnya itu, dan hati-hati kita. Kadang-kadang mungkin kita tidak ngeh ada kelahiran melik. Ini yang sering kita tinggalkan sama sekali, gegaman kita merantau tidak ngeh itu. Ketika melik itu, ibaratnya orang melik itu mempunyai kelebihan kelahirannya dan diberikan tanda dalam hidupnya. Sesungguhnya kita sebagai orang tua itu kita yakinkan anak-anak kita ada melihatnya, yang boleh dikatakan dia sering ke dewan-dewan, sering dia bercerita ini itu yang kurang masuk akal kita. Tetapi hati-hati dengan orang begini. Kadang-kadang cara balinya sering dipakai adu-aduan di ungin. Ungin kok, kalau yang lincir-lincir tahu tuh, itu biasanya meninggal mendadak tuh, tidak ada penyakit apa, lepek meninggal. Saat menyiram itu kalau kita percikin air kelungah biru-biru semuanya itu. Kemudian berikutnya juga banyak lagi yang namanya melik kelahiran. Ketika meliknya itu oleh dikatakan nyalah hunta, salah waktu, nyalah masa, itu melik kelahiran. Dan yang terakhir melik ceciren. Melik ceciren ini itu ada tanda dalam tubuhnya. Coba diperhatikan, mungkin unyeng-unyengnya, usahanya banyak. Itu. Kemudian kalau ada kadangan pas belahan tubuh sampai dengan kemaluan kadangan, itu ciri itu. Kemudian ada kadangan di telapak kaki dan sebagainya. Nah, ini namanya melik ceciren. Nah, ini kadang-kadang kita lupa karena anak yang lahir dalam kondisi melik itu kalau kita betul-betul melakukan upopira sama dengan lokomotif, bisa mengangkat derajat keluarganya luar biasa itu. Itu keunikannya anak yang melik. Ya, tetapi kalau tidak kita uning, tidak ngeh begitu, ya salah satunya mungkin ngerebeda, ngebliung, dan kemudian cendak yusa. Uning cendak yusa, pendek umur. Nah, ini mangku harus tahu begitu. Tapi pedudaannya, dia lahir begini-begini, apa hobinya, cocoknya kerja di mana, apa kelemahannya, di mana bolongnya. Dalam hidup ada namanya kelemahan. Di mana ada kelemahan, di situ letak kekuatan. Nah, niki makanya sesayut-sesayut yang sering kita lakukan dalam otonan itu sering dengan sesayut-sesayut sesuai dengan manut dina, manut pancawara, dan manut hukum. Nggih. Mungkin yang singkat saja karena seperti Empu sampaikan tadi, Empu harapkan lebih banyak bertanya karena nanti dari bertanya Empu akan tahu apa sujatinya yang ada dalam diri kita, dalam umat di sini. Mudah-mudahan nanti tepat sasaran. Sama seperti kita umpamanya Empu banyak cerita, tapi ceritanya nggak begitu masuk karena tidak sesuai dengan subjek yang diinginkan. Maka dari itu ketika Dharma Tula nanti silahkan sampaikan subjek yang diinginkan, dan yang sampaikan nanti terutama anak-anak muda niki yang bertanya nanti diberikan ada bukunya 4 nih. Yang bertanya lebih awal nanti dapat hadiah nggih. Singkat saja, Galungan dan Kuningan sudah Empu sampaikan tadi. Beliau tadi sudah membahas di dalam Kuningan dan Galungan, dan sekarang
berikan kesempatan seluas-luasnya untuk Dharma Tunda. Maka dari itu sebelumnya Lugerayang Empu sinep dulu dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Semangat ya. Luar biasa pemaparan materi dari ide Pandita. Rupanya kita baru tahu Pandita kita selain sebagai rohaniawan, beliau juga seorang kawi ternyata. Apa itu kawi? Kawi itu adalah budayawan ya tuh bolehlah dibilang budayawan. Beliau pintar sekali tadi menembangnya. Dan juga beliau seorang akademisi rupanya. Baru kita tahu beliau seorang akademisi. Kita di sini mungkin adik-adik yang masih kuliah belum tentu bisa berbicara bahasa Latin seperti ide Pandita tadi. Rupanya komplit beliau ya narasumber kita hari ini. Baik. Swastiastu. Mohon maaf sebelumnya sebenarnya saya Cahya, kebetulan saya ditunjuk sama teman-teman untuk menjadi ketua perperiksa. Sebelumnya saya ingin bertanya, mengingat tadi depan kita pernah berkata bahwa mendirikan penjor itu setelah jam 12 siang di hari Selasa, tepatnya penampakan galungan ya. Nah, saya mau nanya nih, kebetulan kan kita melihat biografis kita segala macam, kita dipenuhi dengan orang-orang yang bekerja, kuliah dan belajar seperti itu. Dimana di hari Selasa itu hari dimana itu masih aktivitas masih padat. Saya ingin bertanya, apakah boleh mendirikan penjor itu di malam hari di jam 12 malam? Mengingat hari kerja itu kan kita banyak sekali yang bekerja gitu. Terima kasih. Om. 6 sore sampai jam 6 sore lagi. Terus kalau di sini kan di Bali kan jam 00 sampai ini. Itu kenapa di agama Hindu di Indonesia itu berbeda-beda ya Pak? Itu pertanyaan saya Pak. Sekian, terima kasih Pak. Adik kita dari pemuda menanyakan mengenai penjor. Sehubung untuk menanggapinya. Tes. Nggih. Siapa niki nggih? Sebenarnya poin utamanya kita lakukan setelah jam 12 siang hari Selasa, di mana kita di situ raja keunggulan kita menunjukkan kita sudah berhasil memenangkan dharma dalam kehidupan kita. Bedakan, ada penjor untuk galungan, ornamennya pun berbeda. Ada yang namanya pepenjoran. Kalau pepenjoran, kapanpun kita itu tidak ada dauh-dauhnya, karena hanya untuk sekedar ingat bahwa ada pesta kira-kira. Tapi kalau untuk galungan, event yang pas itu adalah mulai jam 12 siang sampai dengan jangan lewat jam 12 malam nanti. Kalau umpamanya kembali saking kesibukan kita, niat kita yang kita sampaikan bahwa saya niatnya jam segini, tapi pelaksanaan ampuro karena Ida Sanghyang Widi Maha tahu bahwa sesungguhnya itu yang kita lakukan. Jadi artinya disitulah sudah manut sebenarnya niat kita. Nah, itu sudah terjawab. Yang kedua tadi pertanyaan bagus sekali. Di mana-mana empu belum melakukan dharma wacana ataupun uloko para Israel, di Jawa, di Bali dan sebagainya, termasuk niki ampuro di Jang Cerita. Bulan lalu empu ngentak linggih 7 pura di Merauke. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa di saat itu. Sesungguhnya kenapa empu sampai di Merauke? Tadi lupa nanti yang sampaikan. Empu mempunyai keahlian sebagai seorang trainer. Jadi ahlinya adalah ahli K3 kimia. Jadi empu mungkin lebih daripada 5 kali sudah bolak-balik ke Irian Jaya, tetapi empu selalu ketika mengajar
malamnya pakai gerilya ketemu dengan umat. Sampai ketemu, mari kita melakukan Masimo Keramo Cilitra. Karena seperti Irian Jaya atau di Papua itu aus sekali dengan pengetahuan keilmuan keagamaan. Maka dari itu tahun demi tahun Empu kumpulkan berhasillah mengangkat semangat dia untuk melakukan Ngentag Linggih serentak tahun ini. Jadi 70 dari mulai ngawitin membuat proposal, ngedarkan proposal sampai dengan Ngentag Linggih sampai puput, itulah kami lakukan di Papua begitu. Ya kira-kira begitu. Nah jadi sekarang karena pertanyaan ada perbedaan, terutama di sana banyak sekali, hampir 80% umat Hindu yang ada di Papua, khususnya di Merauke itu dari Jawa. Banyak Banyuwangi, Jember, kemudian juga termasuk di situ Blitar. Itu 80% itu rata-rata transmigrasi. Dan di Merauke nomor 1 eksisnya beras itu karena memang rajin-rajinnya orang kita, kebetulan daerahnya daerah subur, lumbung berasnya Merauke di situ ya, begitu berasnya. Nah, inilah tantangan berat bagi Empu. Ketika kita ngawitin meyatnya, baik Ngentag Linggih, baik tata letak pelinggih dan sebagainya, berat sekali tantangannya supaya diterima oleh semua pihak. Karena ini bahaya ketika kita muncul sebalik Bali J begitu, muncul eksis kita ngamul semeton Jawa. Begitu kita ikutin Jawa, nambul seperti balik, itu yang akan terjadi. So, apa yang kita buat supaya dia bersatu? Disitulah perlunya Pendharma Wacana memberikan pengertian sejelas-jelasnya dulu. What is Bali? What is different dengan Jawa? Begitu. Jadi di sini kita bilang seperti halnya kita Nusantara dulu hampir semuanya kita Hindu. Nah kemudian kita kan sudah tahu, silahkan dibaca perkembangan terdesak. Semua pakar-pakar tintengnya orang Jawa itu boleh katakan sampailah di Bali. Di Bali, kebetulan Bali pada saat itu berkembangnya agama Tirta namanya. Mungkin para sesepuh di yang uning misalnya agama Tirta dulu. Begitu masuk ajaran-ajaran Hindu yang notabene dari Jawa datangnya, itu hampir sama, sehingga tidak menjadikan suatu permasalahan bagi dia untuk bersatu. Nah sekarang boleh dikatakan di Jawa sudah kepepet, hilang ilmu tentang upakara. Nah kembali sekarang sudah settle negara kita merdeka, kembalilah dari Bali kita ke Jawa begitu. Artinya kalau kita di Jawa itu mengembalikan bahwa inilah culture, budaya dan percayaan leluhur kita kembali seperti dulu. Tetapi di sini harus pelan-pelan, jangan sampai ada kata-kata kok kami dibalikan oleh orang-orang Bali gitu, ada di Jawa begitu. Jadi kita pelan-pelan mas, ingat begini dasarnya begini. Kalau ngaben di Jawa namanya pengentas-entas, kalau di Bali namanya ngaben dan sebagainya. Begini ceritanya. Bagaimana intinya? Dalam Hindu kita ada namanya suksma sarira, stula sarira, antahkarana sarira. Kalau itu hanya dipendam seperti begitu, badan kasar kita dikemanakan. Kemudian suksma sarira kemanakan, ditimpan di mana? Nah kemudian apa itu namanya stula sarira dan antahkarana sarira itu dikemanakan? Jelaskan secara pelan-pelan. Ketika kita melepas atma itu yang kita namanya Brahma, kita melakukan situ melepas aja, hargai dulu Panca Mahabhuta ini, kita rayakan seperti begini. Begitu lanjutnya, ketika sudah selesai merayakan tahap pertama, itu baru namanya Pitara, yang sebelumnya namanya Preta. Sesudah kita melaksanakan pengaskaran, maka disebut dengan
Pitara, setelah Pitara baru Dewa Hyang, Dewa Pitara. Tahapan itulah yang kita lakukan pelan-pelan, sehingga kalau di Bali percayanya kemana leluhur kita setelah disucikan begini, nyekah istilahnya, maka kita distanakan di Rong 3. Rong 3 itu bukan kita dikurung di sana. Channel kita kalau gelombang radionya ada di sana. Nah, sedangkan kalau semeton Jawa sekarang sudah mulai sadar di mana dia linggikan, makanya dia punya gedong. Makanya kalau seperti lihat Gunung Salak, Gunung Salak ada Padmosana, ada gedong. Disitulah kita linggikan secara universal Sang Dewa Betara yang sudah berago suci. Itulah channelnya. Nah, ini kita lakukan seperti begitu, sehingga kemarin di Papua itu banyak kita rubah bangunannya menjadi gedong-gedong tempat yang Dewa Pitara menginggih. Jadi kita universal sama-sama mengujiannya di sana. Karena kita percaya bahwa setelah ide yang maha suci, boleh dikatakan amat kita disucikan, maka dia meraga angin. Jadi sudah menyatu dengan yang maha esa, sehingga kita disitulah melakukan pemujaan channelnya. Itu yang kita lakukan berkait dengan perbedaan-perbedaan itu. Jadi masih ingat tahun 1929 Rabindranath Tagore itu berkunjung ke Gedung Kerti, berkunjung ke Bali, ya. Dia berpendapat disinilah ajaran Hindu itu betul-betul dilaksanakan secara pure, secara murni. Karena seperti di India, sedikit yang sampaikan di India nih, agama Hindu terbesar ada di India, malah agama Hindu pernah musnah di India atas perkembangan Buddha, masih ingat? Itu hampir hilang semuanya. Tetapi kembali orang-orang yang barangkali menyelamatkan diri keluar, setelah lama di luar kembali ke India, maka di situ New Age religion, begitu kira-kira terjadinya seperti itu. Nah, kita pun demikian. Ketika kita kembalikan ajaran leluhur seperti inilah bentuknya, tetapi kondisi ini tidak bisa seperti revolusi. Tentunya secara evolusi kita pelan-pelan melaksanakan seperti itu. Itulah yang menyebabkan seolah-olah ada perbedaan sedikit-sedikit, Mas, ya. Hati-hati, nanti suatu saat kita akan sampai ke sana. Nah, ini juga kami kemarin ke Riau. Di situ ada situs Muara Takus. Muara Takus kan dulu adalah peninggalan Hindu. Bagaimana mungkin orang-orang Hindu yang terakhir masa hidupnya, siapa yang menyelesaikan? Ini kami punya rencana akan ngaben masal di Muara Takus. Itu yang kami bolak-balik ke Riau sejauh ini, kita lakukan seperti itu. Nah, itu tadi berkaitan dengan perbedaan, ya, tetapi esensinya sama. Demikian pula, mari kita lihat benang merahnya. Ada yang namanya Weda, itulah yang kita perhatikan. Jadi itu merupakan benang merah. Tetapi setiap Weda itu berkembang, ada yang namanya kebebasan untuk berselimutkan, berkendaraan dengan budaya. Ketika agama itu dibuatkan figura atau bingkai, maka agama itu punya bentuk. Nah, kita anggap budaya itu adalah bentuknya. Ketika sudah mempunyai bentuk, baru kita mudah mengenali apa fungsinya. Kira-kira begitu, nih. Jadi dalam Hindu diberikan kebebasan budaya itu berkembang, sehingga sedikit ada perbedaan-perbedaan, namun esensinya sama. Kira-kira begitu, Dek. Apa satu lagi tadi apa? Cukup tadi 2 pertanyaan. Cukup. Tadi ada 2 pertanyaan. Iya, dong. Oh, iya, begini. Ya, jadi begini. Kemudian di dalam ajaran kita ada namanya kepercayaan pertama, ada namanya mandala. Selain ada nyasa, ada mandala. Mandala itu terbagi-bagi. Ada yang disebut dengan Tri Mandala,
ada Utama Mandala, kemudian Madya Mandala, dan kemudian Kanista Mandala. Itu yang komplit sebenarnya puronya seperti itu. Karena itu kaitan dengan Trihita Karana. Jadi ada bagaimana kita menghubungkan diri kepada Yang Maha Kuasa, itu Ring Utama Mandala genahnya, bersama dengan manusia di Madya Mandala, dan kemudian untuk alam semesta kita rendahnya di Kanista Mandala. Nah kemudian aturan-aturan pelinggihnya tergantung. Sekarang ada yang namanya Eka Lingga, Padmasanato, kemudian Trilingga dan sebagainya, Pancalingga dan sebagainya. Begitulah kita menstanakan beliau. Itu sebenarnya kembali kita adalah Sang Maha Tunggal. Tetapi ketika beliau turunkan fungsinya menjadi berfungsi sebagai pencipta, sebagai pemelihara, sebagai pembelina, maka sekarang beda-beda fungsinya. Sesungguhnya kita tetap satu, begitu nggih? Artinya seperti itu. Jadi perbedaan-perbedaan itu sudah jelas kita untuk mendalaminya karena sesuai dengan fungsinya. Nggih, itu rumun kira-kira. Kalau di Jawa kebanyakan puronya punya atap. Kalau di Bali orangnya boleh katakan masih percaya bahwa tidak tembus ke akad baku akase, kan gitu kira-kira. Begini nah, dalam hal ini ada aturan. Aturan ini adalah kita kembali zaman-zaman dulu, malah banyak kita sembahyang di goa-goa. Tidak ada batasan kita, namun ada aturannya dua dasa nala. Artinya batasan kita mentok untuk di atas ini nala namanya 12. Kalau katakanlah 12 ini 2 cm, kalau 24. Di atas 24 itu sudah lepas batasnya. Makanya mungkin kalau atap usahakan di atas itu. Jadi ini sangat bagus karena apa? Seperti di Bogor, habis itu pergolakan antara setuju dan tidak setuju, akhirnya sampai sekarang tidak terwujud atapnya. Karena perbedaan umat, di Bogor, Ampuro dikenal dengan daerah hujan. Setiap hujan kena hujan terus di situ, sehingga nanti umat belum apa-apa sembahyang konsentrasinya bubar kalau hujan, sabah besar hujannya. Maka dari itu banyak pengelisir-pengelisir yang tidak setuju pakai atap. Tapi ketika dikupas ada batasannya tadi seperti itu. Maka dari itu seperti Empu katakan tadi, kalau ngajar kita ngajar di lantai 1, lantai 2 tuh banyak mahasiswi, istri-istri, apa yang tidak ada di atas. Inilah batasnya 2 dasar nala tadi. Lebih daripada kira-kira 24 cm itu sudah lepas ini. Dan termasuk ini hambatan juga di Bali. Termasuk membuat terowongan-terowongan untuk jalan layang itu lama tidak setuju. Sekarang sudah banyak memakai jalan layang dan terowongan. Nah ini atas, mari kita bahas dasarnya seperti apa. Oke, itu semua. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kanya. Saya mau izin bertanya, kenapa waktu hari raya itu dimulai dari jam berapa? Petang hari jam 6 sore atau dari pagi hari jam 6 sore? Karena hari raya Galungan itu berdasarkan bulan, bukan berdasarkan matahari. Terima kasih. Jadi mungkin bisa diperjelas adik-adiknya gimana nih? Coba diulang bisa pertanyaannya biar Ratu juga agak keras ya. Ratu panitia biar mendengar juga di depan. Waktu hari raya itu dimulai dari jam berapa? Hari raya Kuningan. Petang hari jam 6 sore atau dari pagi hari jam 6 pagi. Karena hari raya Galungan berdasarkan bulan, bukan berdasarkan matahari. Baik, tadi dari adik Anya ya. Pertanyaan kedua, ini ada 2 ibu-ibu yang tunjuk jari ini. Mungkin satu harus dikalahkan satu dulu. Pada Ibu Ketua WHDI ini ada pertanyaan, kita berikan kesempatan. Om Swastiastu. Atau yang mau bertanya Niki, asa penapi patutnya kalau penampakan Galungan
yang ketemu sama Purnamo seperti yang kemarin itu, apakah patut nampah atau melawan di hari itu? Apakah melawannya atau nampaknya dimajukan atau asal menapi gitu? Nah, tolong penjelasannya kami kemarin. Oke, Om Santi. Om Swastiastu. Ratu peneliti juga telah mengatakan ada dua hal. Yang pertama, yang berkaitan tadi dengan warna kuning. Kalau orang sudah habis juga waktunya pakai bendera kuning. Dikit yang berkaitan dengan leluhur ya. Yang katanya itu kan hari apa? Beliau dapat sesuatu yang istimewa lah ya dari Hari Raya Galungan sampai Kuningan. Nah, ini kan kalau untuk para wanita statusnya itu kan ada di tempat laki-laki. Nah, kita kan ingin sekali memberikan persembahan buat leluhur kita itu. Kadang kan hanya punya satu pelangkiran. Pas kita memberikan persembahan itu, apakah kita jadikan satu atau dipisahkan gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang anak belik gitu. Nah, ini dia kan sudah pernah punya gitu. Itu sebenarnya untuk katanya kalau anak belik itu kan harus sering dibersihkan gitu. Nah, siapa tahu nanti kalau yang lain-lain gitu, kalau punya anak belik itu seharusnya tindakan yang bagaimana gitu merawatnya agar benar-benar lah gitu kita artinya mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu. Kadang kan kalau orang belik itu banyak kan umurnya pendek gitu. Nah, ini yang kadang-kadang orang kalau udah yang namanya lunang gitu kan, begitu dibilang belik ada rasa ketakutan yang luar biasa, entah umur berapa nanti diambil. Kebanyakan diambilnya umur belum menikah gitu. Nah, ini kan yang mungkin yang perlu penjelasan nih Ratu. Mudah-mudahan nanti ini buat pelajaran juga bagi yang lainnya dengan apa yang diberikan dari Ratu sendiri. Yang akhiri dengan Prabai Santi, Om Santi. Pertanyaan tadi ya, karena sehubungan dengan waktu, kami yakin di sini banyak pertanyaan. Ada pertanyaan satu lagi dari, setelah Mbak Ide Pandita menjelaskan ya. Ini Ratu Ide Pandita silakan ditanggapi. Oke, Empu kawinin dari adik siapa namanya tadi? Ania. Oke, terima kasih nak. Saya maunya begitu, lebih hatib anak-anak sekarang ya. Pertama, Empu sampaikan dalam Hindu ada yang disebut dengan dewasya atau dewasa. Dewasa jalannya menuju yang maha kuasa, itu artinya. Nah, jalan itu ada yang namanya hari-hari baik. Seperti contoh, ada Galungan, ada Kuningan, ada hari-hari lain. Kenapa Galungan setiap hari saja? Jangan sampai begitu nanti, karena ada pertemuan hari baik tadi. Di dalam hari baik ada yang namanya dauh yang baik, event yang tepat. Dulu orang tua kita, leluhur kita berdasarkan gravitasi bumi, daya tariknya. Kalau sekarang sering disebut dengan zodiak. Leluhur kita sudah mengenal itu. Ketika jam segini itu adalah titik kulminasi garis datar linear daripada tata surya, pada saat itulah yang tepat. Sehingga nanti dibagi, ada dauh surya, ada dauh ketara, ada dauh sepi surya dan sebagainya, ada dauh yang betul-betul dauh ayu. Itulah yang dicari. Dari mana menghitungnya? Itu ada pertemuan antara Pancawara dan Saptawara, itu nanti dibagi. Oke? Nanti ada dauh-dauh itu dibagi lagi nanti jam berapa bagusnya. Nah, khususnya di pagi hari ini sering pergantian Hindu itu pada jam berapa? Sesungguhnya ada
jam peralihan antara setengah 5 sampai dengan jam 6. Setengah 6 sampai dengan jam 6 itu ada 38 menit peralihan tata surya. Itu kadang-kadang sudah dimasukkan ke hari besoknya. Maka dari itu kita ambil jam 05.30 itu adalah mulai Brahma Muhurta. Tapi seyogianya untuk tepatnya jam 6 pagi itu kita sebut dengan Brahma Muhurta. Betul nak ya? Jadi kira-kira seperti itu. Jadi jelas sampun ya, ada dauh, ada hari-hari baik karena berdasarkan dari tata surya tadi. Seperti contoh, teman-teman kita, tetangga kita dari agama Buddha merayakan hari purnamanya agak nyeleneh. Kadang-kadang jam 2 sore, kadang-kadang jam 9 pagi begitu. Karena dia masih tetap dengan tata surya itu. Kalau kita kan kebanyakan perang bakat. Begitu kita kumpul semua sore hari, sore saja langsung merayakan begitu ya. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kemudian Ibu tadi dari WHD ini Bu, bagus pertanyaannya. Itu begini Bu, dijelaskan di situ karena Galungan itu adalah hari raya, boleh kata untuk merayakan, untuk melawar itu tetap bebas. Mau melawar apa namanya pakai kokomo, mau pakai kerentengan, mau yang kokomohnya agak merah-merah yang suka itu silakan. Itu peninggalan Bhairawa itu. Karena kelarinya kebanyakan di Jaya. Namun tanda kutipnya persembahannya yang tidak boleh berdarah-darah. Makanya sering diganti umi-umian, keladi, ketela begitu Bu. Karena apa? Kalau itu saat Durga Murti akan mempunyai kekuatan luar biasa, ditambah lagi dengan yang berdarah-darah itu, disitulah menangnya kalah nanti ngerimu, nanti kita kena pengaruh gitu begini. Ya jelas Bu, bisa ditangkap? Jadi ingat, itu adalah Durga Murti dengan 3 saktinya tadi. Ya, sangkala Dumulan Amangkurat dan sangkala apa namanya? Amangkurat dan 3 itulah. Dumulan Amangkurat dan satu lagi Galungan. Kira-kira begitu Bu. Jelas. Nah, makin Bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya inilah yang ingin saya jelaskan tadi kepada ibu, kepada bapak sekali, yang sering kita tinggalkan. Kita merantau ini boleh dikatakan lepas dari ajaran-ajaran leluhur. Coba saya tanya sekarang, pernah nggak ingat sama Sang Catur Sana? Ini kita hampir semuanya lepas ini ajaran kita. Nah, kemudian begitu kaitannya juga anak melik tadi. Yang ulangi, kalau yang melik namanya melik adnyana, anak ini cenderung ke dewan-dewan, cenderung kadang-kadang ngomong sendiri dan bisa, kalau bahasa sananya sering disebut dengan apa namanya, indigo, maklum ini banyak lupanya, indigo. Itu banyak bisa melihat begitu, dan itu benar Bu. Nah, kemudian bahayanya apa? Anak ini disukai untuk adu-aduan diungin. Maka ketika dia diadu, kalau dia kalah ya mati mendadak. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Kadang-kadang dia punya janji, saya masih punya tanggungan, saya masih punya tujuan begini, mohon saya diberikan, ditunda kematian saya, begitu komitmennya. Makanya ada yang bilang biar rumah saya selesai, sehingga akhirnya membangun rumah nggak pernah diselesaikan rumahnya, umur panjang itu, begitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, ada yang begitu. Nah, itu mulai kelahiran begitu. Mulai apa? Adnyana. Sekarang yang disebut dengan melik kelahiran. Nah, jadi melik kelahiran itu pertama lahir nyala masa. Nyala masa Sandikala, Jejak, Suryo, dan kemudian Brahma Muhurta. Itu kelihatan seperti itu. Yang kedua, kelahirannya itu salah hitung. Menurut Hindu seperti sekarang ini kan hari Sabtu sampai dengan jam 4
nanti malam subuh itu sesungguhnya masih pengaruh hari Sabtu, belum berganti ke hari Minggu. Sebelum jam 5.30 tadi masuknya ke hari Sabtu, begitu Bu. Nah inilah yang boleh dikatakan melek seperti itu dikembalikan karena pengaruhnya dewanya masuk dewa hari Sabtu. Sehingga obatnya apa? Ini namanya metubah. Apa yang disebut metubah? Metunya diubah, ditunas kembali menjadi hari Sabtu sesuai dengan pengaruh dewanya. Ciri khasnya ini pakai gembungan. Pernah lihat Bapak Ibu? Ada yang ngotonin pakai gembungan bertangkap supaya seolah-olah dia dimasukkan kembali ke garbo ibunya, kemudian ditarik lari kembali kepada hari Sabtu. Itu jangan salah wak nih Bu. Ada yang metubah, ada yang bayu hoton. Yang pertama itu bayu hoton tadi. Nah kemudian berikutnya, kalau yang namanya melik ceciren itu ada nyebleng, kadang-kadang porong, kadang-kadang tangannya dilihat, kadang-kadang telapak kakinya istilahnya kadengan, kadang-kadang garis ini peleng itu ada kadengan. Maaf sampai ke kemaluan. Singa seperti itu kadang-kadang kita tidak ngeh pangannya. Nah kalau itu terjadi, mari kita bayuhin motornya. Tolong niki mangkut yang titipkan. Banyak sekali orang membayuh hoton hanya seperti motoran biasa. Dilihat hari apa lahirnya, sesayutnya sayut apa, uritnya urit berapa, dan contoh kalau lahirnya hari Sabtu, semuanya serba 9. Dari yang paman pisang, kengken oleh pisang melah boleh bagi sio, tek 9 potong, atau 9 boleh. Atau 9 ijas, kalau gedean dikit 9 ijeng gitu. Warnanya juga, warna merah. Sesarinya 9 rupiah, 9.000, 900, 9 juta. Kira-kira begitu. Itu bukan boyo, itu sabun itu anunya. Dan dilihat di situ di mana dia mempunyai lubang yang harus ditorok ditutup dengan omkare. Nah obatnya tentunya dikit agak sulit kalau diceritakan, itu termasuk juga memakai tribulus dan sebagainya. Nah itu, dan tolong niki termasuk emput yang makut yang titipkan. Ketika ngotonin anak-anak, jangan sekedar gini kalau mending salah pancasila selesai. Jelaskan. Nah kamu umur sekian, sedurung anak tos gigi, sedurung menek kelih, ini sang catur sana nomadan Anggapati, Merajapati, Banaspati Raja. Begitu segahan war tempat itu. Pernah kan berikan sesegahan war tempat? Nah kan sudah ditinggal itu. Nah kemudian kalau sudah menek kelih, Raja Singa, Raja Solo atau potong gigi, maka di sini berubah lagi namanya. Ya, Sida Sakti, Sida Rasya, Maskulina dan kemudian Aji Putra Putra. Begitu namanya. Begitu kita meninggal, lain lagi dorong kalau satu suratmu dan sebagainya. Begitu diabenkan, Siwo, Sada Siwo, Parama Siwo, Sunia Siwo. Begitu ceritanya. Saat kapan dia berubah dari EGT hari-hari lama dan nyom, pada saat kita melakukan 3 sasi. Di situ perubahan yang namanya Yehnyom dan sebagainya mengganti bernama menjadi Anggapati dan sebagainya. Jelas niki kadang-kadang kita tinggalkan sekali niki ajaran luhur yang luar biasa. Bagaimana kita menghormatinya? Aku dekat maka dia pun dekat. Aku jauh emangnya gua pikirin begitu larinya ya. Nah ini kenapa kadang-kadang orang mungkin para sulit lingsir kita kalau makan itu kadang-kadang disisihkan sedikit, itu larinya ke sana. Ya, pernah nggak ibu lihat itu? Apa artinya? Tidak tahu. Ya. Nah, ini kira-kira mohon diperhatikan juga, terutama penglingsir nih. Dobes lepas saja ajaran kita, leluhur kita itu nak maranian sekali.
Saya jelas tadi Bu ya. Jadi di sini obatnya itu ada yang namanya bayuhoton, ada yang namanya betubah oton, ada yang namanya melukat. Lukat itu ya sepertinya sapu leger begitu melukat ya. Kira-kira seperti itu. Kalau mau bayuhoton itu lakukan 3 kali dalam hidup kita. Ketika anak kita baru bisa bilang memi bapo bayuhinoton. Ketika sekarang benek kelih bayuhinoton 2 kali sekarang. Ketika dia mau menikah, misalnya bulan depan menikah, otonnya sekarang itu adalah oton terakhir kita lakukan bayuhoton. Itu mutlak. Nah di luar itu baru tadi kita tambahkan tadi bayuhinoton seperti itu. Nah jadi ada mutubah, ada bayuhoton dan sebagainya. Nah jadi kita lakukan seperti itu. Yang namanya melik kelahiran itu banyak. Yang sering disebut ontang anting. Ada kelahiran bulaan sampai pancoran, ada pancoran sampai bulaan, ada sanan empek, ada kemudian laki-laki kabeh punya anak 5 nya laki-laki dan sebaliknya. Nah itu ontang anting namanya. Kalau di Jawa, terutama di Tenger, itu ada namanya puncak sangolikur. Kalau ada punya anak begitu, dia nur fotonya ke puncak sangolikur. Sering saya menemukan di situ. Ya, kira-kira begitu ibu-ibu, jelas, bapak-bapak. Jadi mohon kembali tolonglah lihat lagi kembali ajaran-ajaran leluhur kita tentu bisa saja mengikutan seleh ini matur sukmo. Nggih, matur susuno.